Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan selalu rajin berlatih matematika. Ya, kali ini saya bahas limit fungsi trigonometri bagian kedua. Bahas nomor 6 sampai dengan nomor 10. Nah, untuk video yang nomor satu untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 saya sudah bahas di video sebelumnya, yaitu part pertama. Ya, oke, kita langsung aja soal nomor 6. Oh, ini part satu ya, udah saya bahas. Ya, part 2 6 sampai 10. Kita lihat soal nomor 6 ya. Soal nomor 6 ini kita ubah sin 2x menjadi 2 sin x cos x. Jadi limit x mendekati 0, ya, 2 sin x cos x dibagi x kuadrat sin X dikurang 2 per X kuadrat. Ya, nah sin boleh kita coret. Nah ini, lalu kita keluarkan 2 dan X kuadrat. Ya, maka yang tidak keluar adalah cos X. Lalu dikurang 1. Nah, selanjutnya limit X mendekati 0, 2 per X kuadrat. Nah, cos X ini memiliki kesamaan 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah X. Nah, lalu min 1. Ya, oke. Nah, satunya habis. Ya, 1 kurang 1. 0 yang ini. Sehingga limit di atas kita tulis menjadi limit X mendekati 0. Min 4 sin setengah X dikali sin setengah X dibagi X dikali X. Ya, nah yang ini hasilnya setengah ya. Yang ini juga hasilnya setengah. Sehingga jadinya min 4 kali setengah kali setengah. Ya, sehingga jawabannya min 1. Hmm. Oke, kita lanjut soal berikutnya, nomor 7. Ya, nah yang ini kita kali sekawan akar. Sekawan akar, jadi limit X mendekati 0, akar 1 ditambah sin X dikurang akar 1 min sin X dibagi X. Nah, sekawan akar 1 akar ya. 1 ditambah sin X. Nah, ini kalau tadi tandanya min, sekarang tandanya plus. Akar 1 min sin X. Nah, yang bawah juga sama ya. Akar 1 ditambah sin X plus akar 1 min sin X. Nah, jadi dia memiliki bentuk yang sama. Nah, perbedaannya di sini min, di sini plus, itu aja ya. Nah, lihat pembilang ya, lihat pembilang. Pembilang. Kita kalikan pembilang, jadi apa tuh? Ya, oke, ini kali ini ya. 1 ditambah sin X. Terus minus kali plus, hasilnya minus ya. Akar ini kali akar ini. Jadi 1 dikurang sin X. Nah, satunya habis ya. Ya, 1 kurang 1. Terus sin X dikurang min sin X. Jadinya 2 sin X. Gitu ya. Nah, sehingga limit di atas kita tulis lagi menjadi, nah, sin X per X dikali akar 1 ditambah sin X ditambah akar 1 min sin X gitu ya. Nah, bentuk ini hasilnya 1. Ya, oke. Nah, sehingga sama dengan 1 ya, kali 1 per. Nah, ini 1 per dia ya.
Akar 1 ditambah sin nol. Jadi ganti X dengan nol ya. Tambah akar 1 min sin nol. Ya, oke. Ganti X yang ini dengan nol. Ganti X yang ini dengan nol. Sehingga jadinya 1/akar 1 ditambah nol plus akar 1 dikurang nol. Ya, 1 tambah 1 maka hasilnya 1/2 ya. Oke. Kita lanjut lagi soal nomor 8. Ya, oke. Mhm. Tangan ya, tangan ya. Oke. Nah, kita misalkan bentuk, anggap ini bentuknya X sama dengan 1/4 pi. 1/4 pi ini 45 derajat ya. 45 derajat. Nah, berarti eh, X, ini kita pindahkan ke kiri aja ya. X min 45 derajat sama dengan nol gitu ya. Nah, ini nanti kita misalkan dengan P ya. P sama dengan nol. Ya, kita ulang ya. Jadi X min 45 derajat dimisalkan dengan P. Nah, sehingga X sama dengan P ditambah 45 derajat. Nah, selanjutnya coba kita sederhanakan bentuk yang di atas ini ya. Tangan, tangan X. Nah, X-nya diganti dengan ini ya. P ditambah 45 derajat dikurang kotangan ya. Kotangan itu sepertangan ya. Sepertangan ya. Sepertangan X. Nah, X-nya juga kita ganti dengan P tambah 45 derajat. Ya, gitu. Nah, tangan P tambah 45 itu tangan P ditambah tangan 45 ya. Ya, per 1 min tangan P dikali dengan tangan 45 ya. Oke. Dikurang. Nah, ini kan sepertangan berarti kebalikan dari ini. Tinggal dibalik aja. 1 min tangan P kali tangan 45. Ya, dibagi tangan P ditambah tangan 45 derajat. Ya. Nah, tangan P tetap tangan P ya. Tambah 1/, 1 min tan P ya. Tangan 45 1 ya. Oke, saya nggak tulis lagi. Nah, ini juga bentuknya sama ya. 1 min tan P ditambah 1. Nah, selanjutnya kita samakan penyebut ya. Kali silang ya. Nah, kali silang sehingga jadinya tan kuadrat, sebentar dulu pelan-pelan aja. Tan P ditambah 1 pangkat 2 dikurang, ini akan menjadi 1 min tan P pangkat 2. Nah, per, nah ini boleh kita tulis 1 min tan P dikali 1 plus tan P. Ya, oke. Nah, ini agak panjang sedikit identitasnya. Nah, ini kita jabarkan menjadi tan kuadrat P ditambah 2 tan P tambah 1. Nah, lalu dikurangi dengan 1 min 2 tan P plus tan kuadrat P. Nah, gitu ya. Nah, lalu dibagi dengan, ya sama dengan per. Nah, yang bawah dia akan jadi 1 min tan kuadrat P gitu ya. Nah, bagian yang ini hilang nih. Tan kuadrat habis ya. 1 dengan 1 habis. Nah, sehingga jadinya 2 tan P dikurang min 2 tan P jadinya 4 tan P gitu ya. 4 tan P. Nah, 1 min tan kuadrat P. Nah, ini jadi apa nih? 1 min tan kuadrat P. Hmm,
Biarin nggak apa-apa ya. Satu min tan kuadrat P. Nah, oke. Jadi bentuk limitnya begitu ya. Yang atas ya. Sekarang yang bawah. Kita lihat bagian yang bawah ya. X dikurang, nih ya. X dikurang dengan seperempat pi. Berarti X dikurang 45 derajat. Nah, itu dimisalkan dengan P ya. Ini dimisalkan dengan P ya. Nah, berarti limitnya sudah sederhana. Bentuknya udah sederhana ya. Lalu nih kita hapus dulu. X dikurang 45 diganti dengan P. Oke. Nah, sebentar dulu. Nah, sekarang limit tersebut dapat kita tulis limit P mendekati nol. Ya, P mendekati nol. Nah, si pembilang tangan X dikurang kotangan X sudah berubah menjadi bentuk ini. Ya, 4 tangan P, ya, terus dibagi dengan satu min tan kuadrat P. Ya, dibagi dengan, ya, yang ini kita sudah misalkan tadi dengan apa? Yang ini ya, X min 45 dimisalkan dengan P, gitu ya. Nah, oke. Maka hasil limit ini jadi apa? Ya, nah ini hasilnya berapa? 4 ya. Ini hasilnya 4 sama dengan 4 dikali dengan satu per satu min tan kuadrat P. P-nya diganti dengan nol ya. Nah, sehingga jadinya 4 dikali satu per satu kurang nol. Ya, tangan nol itu nol. Nah, sehingga hasilnya adalah 4. Ya, limit ini hasilnya 4. Oke, nomor 8 begitu. Kita lanjut dengan nomor 9. Iya, soal luar biasa soalnya. Kita lanjut nomor 9. Nah, ini juga kita melakukan trik yang sama. Ya, X dikurangi dengan sepertiga pi. Sepertiga pi itu 180 dibagi 3. Berarti 60 derajat ya. Nah, anggap begitu ya. X sama dengan. Jadi mendekati itu kita ganti dengan tanda sama dengan dulu ya. Terus X min 60 derajat itu sama dengan nol. Nah, ini akan kita ganti dengan P. Nah, berarti P sama dengan nol. Nah, X min 60 derajat kan sama dengan P. Nah, berarti X-nya nanti bisa diganti jadi P ditambah dengan 60 derajat. Iya. Nah, sehingga bentuk yang atas satu min 2 cos X. Nah, X-nya diganti dengan P ditambah 60 derajat. Gitu ya. Nah, sehingga jadinya satu min 2. Nah, ini punya kesamaan cos P cos 60 dikurang sin P, ya, sin 60 derajat. Ya, nah satu min 2 kali cos P kali setengah dikurang sin P kali setengah akar 3. Nah, gitu. Satu dikurang, nah ini min 2-nya kalikan ke sini ya. 2 cos P kali setengah, ya, min 2 kali min, jadi plus ya. 2 sin P kali setengah akar 3. Nah, ini kita coret ya. Jadi ini hasilnya satu min cos P ditambah dengan akar 3 sin P. Nah, ini cos P ini dapat kita ubah menjadi satu dikurang 1 min 2 sin kuadrat setengah P gitu ya. Nah, tambah akar 3 sin P. Ya, oke. Nah, identitasnya agak panjang ini ya. Nah, ini kita sederhanakan lagi menjadi satu dikurang satu plus 2 sin kuadrat setengah P ditambah dengan akar 3
sin P. Nah, ini satunya habis ya. Nah, jadi bentuknya begitu. Sedangkan untuk penyebut, ya, untuk penyebut, lihat penyebutnya yang ini, ya, Pi dikurang 3X. Nah, yang mana X boleh kita ganti jadi ini ya. P ditambah 60 derajat. P tambah 60 derajat. 60 derajat itu Pi per 3 atau sepertiga Pi. Nah, sehingga ini jadinya Pi dikurang dengan 3P dikurang dengan Pi. Ya, ini kali ini gitu ya. Ini kali ini hasilnya Pi. Nah, ini habis ya. Berarti jadinya min 3P. Nah, sehingga limit tersebut bisa kita tulis menjadi limit P mendekati 0. Ya, ingat ya, tadi P-nya mendekati 0. Terus pembilangnya berubah menjadi ini ya. 2 sin kuadrat setengah P ditambah akar 3 sin P dibagi dengan min 3P. Nah, limit ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 2 sin setengah P sin setengah P. Ya, dibagi dengan eh, min 3 kali P. Gitu ya. Ditambah dengan akar 3 sin P per min 3P. Nah, gitu ya. Ya, oke. Ini kita dapatkan hasil. Ya, 2 per min 3. Nah, ini hasilnya adalah setengah. Ya, sedangkan yang ini sin setengah P, kita lakukan substitusi P sama dengan 0 ya. Ganti P ini dengan 0. Setengah kali 0 berarti 0. Nah, kalau yang ini sesuai rumus hasilnya akar 3 dikali ini 1/min 3 gitu ya, 1/min 3. Nah, sin 0 itu 0 ya, sehingga 0 kalau dikalikan dengan keseluruhan ini hasilnya 0 gitu ya. Nah, berarti hasilnya adalah min sepertiga akar 3. Nah, jadi jawabannya begini ya. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Soal terakhir. Hmm. Nah, kita juga melakukan trik yang sama dengan yang tadi. Nah, ini limit X mendekati 1. Ini jadinya cos 2 kali X min 1 dikurang 1 per X min 1 kali tangan 3 kali X min 1. Ya, trik yang tadi kita terapkan jadi X sama dengan 1. Ini ya, anggap X sama dengan 1 berarti X min 1 sama dengan 0. Nah, ini kita misalkan dengan P. Nah, jadi P-nya sama dengan 0. Nah, berarti di sini X min 1 sama dengan P. Nah, tinggal kita ganti ini dengan eh, P. Jadi bentuk pembilang yaitu cos yang ini ya, cos 2 kali X min 1 diganti dengan P. Nah, jadinya begitu ya. Cos 2P memiliki kesamaan 1 dikurang 2 sin kuadrat P. Nah, gitu ya. Satunya habis sehingga jadinya 2 sin kuadrat P. Nah, oke, berarti limitnya menjadi limit P mendekati 0. Sehingga jadinya min 2 sin kuadrat P ya, pembilangnya sudah berubah menjadi bentuk begini. Ya, untuk yang ini ya. Lalu dibagi dengan X min 1 berubah menjadi P. Tan 3 kali X min 1 berubah menjadi P. Ya, sehingga jadinya limit P mendekati 0 min 2 sin P dikali dengan sin P per P kali tangan 3P. Ya, nah ini hasilnya min 2 kali. Ya, nah ini hasilnya 1 ya, sin P per P. Ya, sedangkan yang ini hasilnya adalah 1/3 gitu ya, dilihat
koefisien P-nya aja 1/3. Nah, sehingga hasilnya min 2/3. Ya, ini jawabannya ya. Nah, baik demikian penjelasan saya mengenai soal-soal limit trigonometri. Ya, jangan lupa share video ini kepada teman-teman kalian sehingga mereka mendapatkan manfaatnya. Untuk video yang lainnya, silakan lihat di playlist limit. Ya, semoga sukses. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.